Halo, nama saya Ardi. Di sini kita akan bahas tutorial bab 7 tentang teknik pengintegralan. Jadi pertanyaannya adalah gunakan integral parsial untuk menentukan integral-integral berikut. Jadi ada soal A sampai F dan soalnya macam-macam. Jadi kita mulai aja dari yang A. Oke. Sebelumnya kita ingat-ingat dulu apa sih rumusnya integral parsial itu. Note. Jadi integral parsial itu adalah integral U dv itu sama dengan UV minus integral V du. Ya, ini adalah rumusnya integral parsial. Tapi biasanya tahu rumus aja belum tentu bisa make rumusnya ya. Jadi kita harus belajar. Oke, integralnya kita diberikan seperti ini. Saya mau misalkan si U-nya adalah X, sedangkan dv-nya adalah E pangkat minus 2X dx. Gitu. Nah, kalau U-nya sama dengan X, berarti du adalah dx. Karena X diturunkan kan 1 ya, 1 dx gitu ya. Nah, sedangkan dv sama dengan E pangkat minus 2X, yang ini berarti si V-nya adalah minus 1/2 E pangkat minus 2X. Oke, sekarang kita udah punya semua partnya ya. Ada U, V sama DU. Tinggal kita masukkan aja ke integral yang diminta. Oke, kita taruh sini aja. Sama dengan UV. U-nya tuh adalah X dan V-nya adalah minus setengah E pangkat minus 2X. Jadi UV adalah minus setengah X E pangkat minus 2X. Lalu dikurangi VDU. Integral VDU. V-nya adalah minus setengah E pangkat minus 2X. Yang minusnya kita jadiin satu sama ini. Jadi ini adalah plus. Terus yang ini jadi setengah E pangkat minus 2X dx. Ya, ini integralnya udah sederhana gitu. Ini bisa langsung diintegralkan. Jadi kita akan punya minus setengah X E pangkat minus 2X ditambah yang ini setengah. Terus itu integralnya adalah minus setengah E pangkat minus 2X ditambah suatu konstanta. Atau yang ini bisa kita sederhanakan minus setengah X E pangkat minus 2X. Yang ini adalah minus 1/4 E pangkat minus 2X ditambah suatu konstanta. Jadi ini adalah jawaban untuk yang A. Cukup sederhana, tinggal masukin rumus. Oke, kita lanjut lagi. Yang B. Integral X cos 3X dx. Sama kayak tadi lagi ya. Kita perlu bagiannya. Atau saya tulis lagi dulu ya note-nya. Itu adalah integral U dv sama dengan UV minus integral V du. Jadi ini biar kita selalu ingat lah ya. U-nya, saya misalkan U-nya adalah si X, sedangkan si dv-nya itu adalah cos 3X. Cos 3X dx. Oke, yang ini si du-nya akan jadi dx. Sedangkan ini kalau kita integralin, si V-nya sama dengan 1/3 sin 3X. Gitu ya. Oke, sekarang kita tinggal masukkan. UV, U-nya ini dan V-nya ini berarti 1/3 X sin 3X. Lalu dikurangi integral VDU. Berarti 1/3 sin 3X dx. Nah,
ini integralnya udah cukup sederhana ya, bisa langsung kita hitung. Yang ini berarti 1/3 X sin 3X. Lalu yang ini adalah minus dari minus 1/9. Berarti ini adalah plus 1/9 cos 3X ditambah suatu konstanta. Gitu. Nah, ini adalah jawaban dari nomor 2. Masih cukup sederhana. Oke, sekarang ini agak beda ya, karena yang ini ada batasnya, batas bawah dan batas atas. Oke, jadi rumusnya agak beda. Jadi kita kasih catatan dulu. Ini adalah integral dari A sampai B U dv. Itu adalah UV. Tapi jangan lupa di sini batasnya dimasukin juga. Jadi di sini dari A sampai B dikurangi integral dari A sampai B V du. Oke. Nah, ini agak-agak sedikit tricky ya. Sekarang kita coba U-nya. U-nya saya pilih yang len 2X karena lebih mudah diturunkan. Jadi pilih U itu yang mudah diturunkan, pilih V yang mudah diintegralkan. Karena len 2X integralnya akan susah, kita pilih len 2X jadi U-nya. Jadi si U-nya itu adalah len 2X. Itu. Sedangkan dv-nya saya pilih X pangkat 5 dx. Sekarang du-nya kalau kita turunkan berarti ini akan jadi 1/2x lalu dikali 2. 1/2x dikali 2 itu adalah 1/x. Jadi du adalah 1/x dx. Oke, di sini oke. Lalu kita akan dapat yang ini diintegralkan untuk dapat v-nya. Jadi v-nya adalah 1/6 x pangkat 6. Oke, kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya ya. Ini sama dengan UV. UV-nya adalah 1/6 X pangkat 6 lalu len 2X. Oke, jangan lupa batasnya adalah dari 1 sampai 2. Lalu dikurangi integral dari 1 sampai 2 PDU. Oke, saya punya 1/6 X pangkat 6, tapi dikalikan sama 1/X dx. Artinya kita tinggal punya 1/6 X pangkat 5 ya, dx. Sekarang ini integralnya udah gampang dihitung, sama kita sekalian masukin batasnya. Oke, 2 pangkat 6 itu adalah 64, berarti saya akan masukkan ini 64 dibagi 6. Lalu yang ini len 2 kali 2 adalah 4, tapi 4 saya mau tuliskan jadi 2 kuadrat gitu ya. Terus dikurangi ini kita masukkan 1. Berarti 1/6, 1 pangkat 6 itu 1 ya, berarti 1/6 sama len 2. Oke, yang bagian ininya kita udah beres. Sekarang bagian yang sebelah integralnya ini 1/6 X pangkat 5. Ini kalau kita integralin akan jadi 1/6 kali 1/6 1/36 ya. X pangkat 6. Lalu batasnya ini dari 1 sampai 2. Oke, kalau kita punya len kita bisa turunkan ini ke depan. Jadi kita bisa jadi punya 128/6 len 2 dikurangi 1/6 len 2. Lalu yang itu dikurangi yang ini 2 pangkat 6 jadi 64 ya. 64/36. Lalu dikurangi
Yang ini jadi 1/30. Oke, kita sederhanakan. Ini len 2, sama-sama len 2, tinggal yang depannya aja. Yang depannya itu adalah 127/6 ya, len 2. Lalu dikurangi yang ini 63/6. Kayaknya udah nggak bisa diapa-apain lagi ya. Mau nggak mau kita harus pakai kalkulator. Jadi ini jawaban terakhirnya. Nah, saya udah cocokkan dengan kalkulator. Kalau teman-teman hitung, ini adalah dengan menghitung dengan langsung integral, hasilnya sekitar ini. Sedangkan ini hasil yang kita hitung secara manual tadi. Nah, kalkulatornya bilang hasilnya sama ya. Oke, jadi ya saya yakin udah benar jawabannya. Oke, kita lanjut lagi ke yang D. Yang D ini akan cukup panjang ya. Akan cukup panjang. Tapi nggak apa-apa, kita coba kerjakan pelan-pelan. Oke, pertama kita akan punya U-nya itu sama dengan X kuadrat. Yang berarti DU-nya sama dengan 2X dx. Sedangkan DV-nya adalah sin 2X dx. Yang berarti V-nya adalah minus setengah cos 2X. Oke. Kita masukkan ke rumusnya sama seperti tadi ya. Saya kali ini nggak menuliskan supaya cukup ruangannya ya. Ini akan jadi minus setengah X kuadrat cos 2X. Batasnya adalah dari 1 sampai 2. Lalu ditambah yang ini akan jadi integral dari 1 sampai 2 X. Oh ini ya. X, karena ini setengah sama 2 cancel atau kecoret gitu. X cos 2X dx. Ini plus tadi karena minus sama minus di rumusnya ya. Akan jadi positif. Oke, lalu kita hitung yang ini. Kalau kita hitung yang ini akan jadi minus setengah cos minus setengah kali 4 ya. Dikali 4 cos 4. Lalu dikurangi minus berarti ditambah ya. Ditambah setengah kali 1 cos 2. Oke. Nah, yang ini mau nggak mau kita harus pakai integral parsial lagi. Kita kali ini pakai U-nya adalah X, lalu DU-nya adalah dx. Sedangkan DV-nya adalah cos 2X. dx cos 2X dx yang berarti V-nya adalah setengah sin 2X. Oke. Langsung kita masukkan yang ini. Yang ini adalah UV, jadi setengah X sin 2X. Lalu batasnya ya. Batasnya adalah dari 1 sampai 2. Terus ditambah integral dari 1 sampai 2. Oh, bukan ditambah ya, dikurangi. Minus PDU. P-nya adalah setengah sin 2X dx. Oke. Nah, yang ini saya tuliskan si setengah cosnya duluan. Setengah cos 2
Lalu yang ini minus 2 ya. Minus 2 cos 4. Minus 2 cos 4. Oke, lalu ditambah kita masukkan batas yang ini. Yang ini adalah setengah dikali 2 dikali sin 4 ya. Lalu dikurangi setengah kali 1 dikali sin 2. Oke, batasnya adalah dari, oh sorry, ini udah ya, batasnya udah kita masukin. Tinggal minus integralnya ini ya. Integralnya itu ini bisa dihitung dengan mudah. 1/4 cos 2x. Batasnya adalah dari 1 sampai 2. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah setengah cos 2. Ini masih lanjut, minus 2 cos 4. Oke, ini 2 sama 2 dicoret, jadi tinggal sin 4. Lalu yang ini itu adalah minus setengah sin 2. Oke, lalu yang ini, yang terakhir, kita akan punya minus 1/4 cos 4. Kita langsung bongkar kurungnya ya. Jadi ini akan jadi plus 1/4. Oh, ini harus jadi plus ya. Ini harus jadi plus. Oke, jadi ini adalah plus 1/4 cos 4 minus. Oke, yang ini adalah minus 1/4 cos 2. Cos 2. Nah, kita bisa grouping yang cos 4 sama cos 4, yang cos 2 sama cos 2. Jadi kita akan punya jawaban akhir 1/4 cos 2 dikurangi 7/4 cos 4. Lalu ditambah sin 4. Lalu dikurangi setengah sin 2. Oke. Kalau mau teman-teman bisa cek di kalkulator, tapi jangan lupa mengeset si satuannya adalah radian ya. Biasanya kalkulator standarnya adalah derajat, jadi diubah dulu jadi radian. Nah, kalau kita cocokkan, hasilnya ini adalah yang saya hitung dengan kalkulator, langsung pakai integral. Jawabannya seperti ini. Sedangkan yang ini adalah jawaban kita tadi. Dan kalau teman-teman lihat jawaban akhirnya desimalnya sama ya. Tapi kita mudah-mudahan tidak membuat kesalahan. Oke, itu adalah untuk yang D. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ini adalah soal beda lagi. Integral E pangkat 2x sin 3x. Oke. Nah, gimana caranya? Ya, kita langsung aja kan ya. Seperti tadi, kita harus memisahkan dulu. U-nya sama dengan E pangkat 2x, jadi DU-nya adalah 2E pangkat 2x. Oke, sedangkan DV-nya adalah sin 3x dx. Jadi si V-nya sama dengan 1/3 minus ya, sorry. Minus 1/3 cos 3x dx. Oke, jadi ini tuh akan sama dengan UV. UV-nya berarti minus 1/3 E pangkat 2x cos 3x. Lalu dikurangi ya. Dikurangi VDU. Minus integral VDU. Ini minus lagi jadi plus ya. Lalu ini adalah 1/3
dikali 2 berarti jadi 2/3 ya. 2/3 E pangkat 2X lalu cos 3X. Oke, nah ini mau nggak mau kita juga harus integral parsial lagi 2 kali ya. Kita harus bersabar. U-nya sama dengan, kali ini saya mau U-nya adalah 2/3 E pangkat 2X. Jadi si DU-nya itu sama dengan 4/3 E pangkat 2X dx. Itu. Sedangkan dv-nya itu adalah cos 3x dx. Jadi si v-nya adalah 1/3 sin 3x. Oke, nah kita masukin lagi ke yang sini. Gimana? Minus 1/3 E pangkat 2x cos 3x lalu ditambah yang ini UV ya. UV berarti 2/9. Mana tadi? 2/9 E pangkat 2x sin 3x. Oke, sin 3x. Lalu kita kurangi integral PDU ya. PDU 4/3 kali 1/3 berarti 4/9 E pangkat 2x sin 3x dx. Oke, waduh, ini kelihatannya kita harus integral sekali lagi, tapi tidak perlu ya, karena di ruas kiri ini kan sebenarnya ruas kanan. Di ruas kiri teman-teman tuh punya E pangkat 2x sin 3x dx. Seperti ini ya. Nah, si 4/9 ini kan karena konstanta, kita bisa pindahin integralnya ke sebelah sana. Ya. Lalu kalau teman-teman perhatikan, yang ini, integral yang ini, dan integral yang ini itu sama persis. Jadi kita bisa pindahin yang ruas kanan ini ke ruas kiri gitu. Jadi karena yang ruas kiri ini kan depannya ada 1 gitu ya. Lalu yang itu ada 4/9. 1 ditambah 4/9 itu akan jadi 13/9. Jadi kita akan punya 13/9 di ruas kiri. Lalu integral E pangkat 2x sin 3x dx. Lalu yang ini kan jadi minus 1/3 E pangkat 2x cos 3x. Lalu ditambah 2/9 E pangkat 2x sin 3x. Nah, yang ini tadi kan udah kita pindah ke ruas kiri ya. Dari ruas kanan ke ruas kiri. Jadi kita tinggal menyisakan konstanta. Karena kalau di ruas kiri ada integralnya, di ruas kanan nggak ada, harus ada konstanta. Ya, namanya konstanta 1. Gitu ya. Oke, ini kedua ruas bisa kita kalikan dengan 9/13. Biar depannya hilang ya. Jadi kita punya integral E pangkat 2x sin 3x. Itu dx itu akan sama dengan, ini kita kalikan 9/13, yang ini akan jadi minus 9/39 atau minus 3/13 ya. 3/13 E pangkat 2x cos 3x, yang ini plus ini jadi 2/13 ya. 2/13 E pangkat 2x sin 3x. Nah, ini konstanta 1 kita kalikan 9/13, hasilnya konstanta juga, tapi
namanya kita kasih nama lain lah. Kita kasih nama konstanta C. Oke, jadi inilah jawaban akhirnya ya. Jawaban akhir dari yang E. Oke, cukup panjang. Tapi kita masih ada satu lagi. Oke, satu lagi integral ln X dikuadratkan dx. Oke, ini sepertinya kita harus melakukan substitusi dulu ya, supaya lebih sederhana. Gitu. Gimana caranya substitusi? Saya pakai T ya, karena kalau pakai U nanti bingung sama integral parsialnya. T itu adalah, saya misalkan T-nya adalah ln X. Gitu. Nah, kita akan punya dt itu sama dengan 1/x dx. Tapi kita harus menyatakan dx sepenuhnya dalam T kan ya. X dt. Nah, gimana cara dapat x-nya? Kalau kita punya ini, berarti si x-nya itu adalah sama dengan e pangkat T. Jadi kita bisa substitusikan si dx kita itu adalah e pangkat T dt. Oke, sekarang kita udah punya bahan substitusinya. Ini bisa kita mulai. Integral si ln x-nya itu adalah T, berarti saya akan punya T kuadrat. Dan dx-nya itu adalah e pangkat T. E pangkat T, dan ini adalah dt. Oke, nah sekarang kita mulai dengan integral parsialnya ya. U-nya adalah T kuadrat, sedangkan dv-nya adalah e pangkat T dt. Jadi si du-nya adalah 2T dt, dan v-nya adalah e pangkat T. Oke, nah yang ini jadi gimana? Yang ini jadinya kita akan dapat UV. UV itu adalah T kuadrat E pangkat T dikurangi integral PDU. V-nya adalah ini, DU-nya adalah ini. Berarti saya akan punya 2T E pangkat T dt. Oke, nah ini mau nggak mau sepertinya harus integral parsial lagi. Di T kuadrat E pangkat T dikurangi sesuatu dalam kurung. Sesuatu dalam kurungnya kita mesti pakai ini lagi ya. U-nya kali ini adalah 2T, berarti DU-nya adalah 2 dt ya. Terus dv-nya itu masih sama ya, E pangkat T dt. Jadi si V-nya adalah E pangkat T. Oke, sekarang saya punya UV. UV itu adalah 2T E pangkat T. Terus dikurangi integral PDU. PDU berarti 2 E pangkat T ya. E pangkat T dt. Oke. Nah, sekarang ini berarti T kuadrat E pangkat T. Ini langsung aja minus 2T E pangkat T. Ini minus sama minus jadi plus. Lalu integral 2E pangkat T itu adalah ya 2E pangkat T juga. 2E pangkat T ditambah suatu konstan. Tapi kita nggak ditanya dalam T, yang ditanyakan adalah di dalam X ya. Oke. Nah, kalau yang ditanyakan di dalam X, kita harus sedikit mengutak-atik ya. E pangkat T itu adalah X. Oke, X. T-nya adalah ln X, berarti kita akan punya ln X dikuadratkan. Lalu dikurangi 2 E pangkat T itu adalah 2X. T-nya adalah ln X. X. Lalu ditambah 2E pangkat T, berarti 2
X ditambah C. Oke, jadi ini adalah hasil akhir yang ditanyakan. Oke, itu adalah jawaban nomor 2. Itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu di video lainnya.